Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Subianti dengan NIM 15231000007 akan mempresentasikan tugas akhir semester Tren Riset Sains dan Pendidikan, yaitu tentang menyelesaikan pendidikan menengah di kalangan remaja dengan prenatal, paparan zat, kecocokan berbasis register longitudinal, belajar kohort. Abstrak. Pendahuluan. Dampak ganda dari paparan zat prenatal, yaitu alkohol atau narkoba, dan merugikan lingkungan pasca persalinan pada keturunan. Penyelesaian pendidikan menengah daerah penelitian yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk memperhatikan masalah masa kanak-kanak, perawatan di rumah, dan gangguan mental dan atau perilaku anak pada pendidikan menengah. Penyelesaian antara keturunan yang berbeda sebelum dibandingkan dengan keturunan yang tidak cocok. Metode. Pada penelitian ini, metode di sini adalah studi kohort, kecocokan berbasis register longitudinal di Finlandia, termasuk keturunan dengan riwayat paparan zat prenatal dan kohort tidak terpajan yang cocok. Studi sampel termasuk 283 anak yang terpajan dan 820 anak yang tidak terpajan berusia 18 hingga 23 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya jeda waktu penyelesaian pendidikan menengah dan pendidikan rendah menghadap keseluruhan antara dibandingkan dengan tidak terbuka 37,8% versus 51,0% masing-masing. Hasil dari model regresi logistik multivariat menunjukkan bahwa perbedaan penyelesaian pendidikan di antara lokasi dan tidak terpapar luas keberadaan kovariat. Skor terciptanya kesulitan masa kanak-kanak dan perawatan di luar rumah tidak terkait dengan penyelesaian pendidikan yang berbeda dalam model multivariat. Sedangkan yang domain ganggu mental dan atau perilaku keturunan termasuk gangguan kejiwaan. 0,65-95% gangguan neuropsikologis atau 0,35-95% dan dual gangguan kejiwaan dan neurofisikologis menunjukkan tergantung efek negatif pada penyelesaian pendidikan menengah. Pendahuluan. Penggunaan zat yaitu alkohol dan atau obat-obatan selama kehamilan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan resiko bagi janin. Data terbaru dari Finlandia menunjukkan bahwa penggunaan alkohol selama kehamilan masih menjadi masalah utama dan penggunaan narkoba, misalnya marijuana, amfetamin, ekstasi, telah meningkat di kalangan wanita usia pinggiran sejak 90-an. Mempertimbangkan bahwa sekitar 4 dari 10 rencana tidak direncanakan di Finlandia antara wanita berusia di bawah 30 tahun dan hampir 1 dari 5 di antara wanita berusia 30 tahun. Ada resiko bahwa janin terkena zat sebelum pengakuan kehamilan. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek penelitian ADEF Helsinki atau alkohol dan atau obat-obatan selama kehidupan janin, yang merupakan penelitian jangka panjang studi kohort cocok berbasis register longitudinal. Dalam penelitian ini, kami keturunan yang terpapar zat selama kehamilan, yaitu kohort yang terbuka dan kohort yang tidak terpapar yang cocok pada usia 18 hingga 23 tahun. Penelitian ini fokus pada pendidikan menengah dengan fokus pada keturunan berusia 18 hingga 23 tahun, yaitu individu yang lahir 92 hingga 97 di 2015. Yaitu tahun di mana informasi terbaru tentang pendidikan tersedia. Individu yang meninggal sebelum usia 18 tahun, 5 dari terbuka, 8 dari yang tidak terpapar, dan individu yang pernah menerima diagnosis disabilitas intelektual atau klasifikasi internasional. Menyelesaikan pendidikan menengah. Sistem pendidikan di Finlandia terdiri dari
periode pendidikan 9 tahun yang komprehensif, biasanya dimulai dari tahun menginjak usia 7 tahun. Pendidikan menengah non-wajib adalah pendidikan pasca komprehensif pendidikan, dan pilihan yang paling umum adalah sekolah menengah atas umum dan pendidikan kejuruan. Jenderal 2 hingga 4 tahun pendidikan menengah atas mengarah ke ujian matrikulasi dan memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi lebih lanjut. SMK 3 tahun. Pendidikan adalah pendidikan yang lebih berorientasi pada praktik dan memberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Juga informasi yang dikumpulkan setiap tahun tentang pendidikan menengah diperoleh dari daftar pendidikan yang dikelola oleh Statistik Finlandia. Informasi tersebut mencakup data penyelesaian pendidikan menengah. Misalnya pendidikan kejuruan, sekolah menengah atas umum, dan gelar sarjana dan dari universitas atau universitas ilmu terapan. Ini data tersedia dari 2010 hingga akhir 2015 dan digunakan tingkat pendidikan menengah tertinggi untuk setiap keturunan dalam analisis. Kekuatan dan keterbatasan. Penelitian sebelumnya dikritik karena ukuran sampel yang modern, kurangnya kontrol dan variabel yang mencerminkan pasca kelahiran, lingkungan dan potensi kesulitan masa kanak-kanak. Penelitian ini data tersedia dari 2010 hingga 2015 dan digunakan tingkat pendidikan menengah tertinggi untuk setiap keturunan dalam analisis. Penelitian sebelumnya dikritik karena ukuran sampel yang moderat, kurangnya kontrol dan variabel yang mencerminkan pasca kelahiran, lingkungan dan potensi kesulitan masa kanak-kanak. Penelitian ini mampu menghindari kelemahan tersebut dengan memasukkan kelompok pembanding yang tidak terpapar dan diperkirakan potensi pembaur, misalnya OHC, gangguan mental, dan atau perilaku keturunan. Kesulitan masa kanak-kanak yang diketahui mempengaruhi hasil pendidikan. Selain itu, rekam medis rumah sakit prospektif kami dan desain studi berbasis register nasional wajib yang intensif memberi kami kesempatan untuk menghindari ketidakakuratan pengumpulan data terhadap informasi yang dilaporkan secara retrospektif. Tingkat respon yang rendah atau bias ingatan, misalnya pelaporan efek samping yang kurang dan masalah terkait dengan mangkir dari subjek studi. Namun data register hanya bermanfaat untuk pemanfaatan layanan kesehatan, bukan kebutuhan layanan kesehatan, dan oleh karena itu kita mungkin melewatkan informasi tentang masalah kesehatan yang tidak terlalu parah, yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Kualitas data register Finlandia yang bagus telah dipastikan sebelumnya. Kami juga kekurangan informasi rinci tentang jenis, waktu, dan jumlah penggunaan zat ibu selama menyimpan analisis khusus zat. Selain itu, penelitian ini tidak menyertakan informasi ayah keturunan. Kami juga kekurangan informasi langsung tentang kesulitan masa kanak-kanak yang terkait dengan pilihan dan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejadian buruk terkait teman sebaya dan sekolah, dan pengasuhan anak interaksi. Namun, OHC sebagai intervensi kesejahteraan anak umumnya menunjukkan bukti anak yang besar dan signifikan pencarian, penelantaran, dan atau masalah berat dalam lingkungan pengasuhan atau dalam perilaku anak. Terakhir, karena ini adalah pengamatan studi kejuruan, hubungan kausal dengan pendidikan menengah yang diselesaikan menantang untuk dibuktikan. Jadi dari paparan di atas, maka kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa keturunan yang terpapar selama kehamilan dan tingkat kognitif normal memiliki lebih jarang menyelesaikan pendidikan menengah. Selanjutnya, kesulitan masa kanak-kanak, perawatan di luar rumah, dan mental dan atau perilaku gangguan lebih sering terjadi pada anak yang dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Hasilnya menunjukkan bahwa jeda waktu selesai pendidikan menengah mungkin tidak menjadi penyebab langsung paparan zat prenatal, tetapi lebih mencerminkan dampak perkembangan keturunan yang berevolusi, gangguan mental, dan atau perilaku yang dipengaruhi oleh pengalaman buruk selama masa kanak-kanak.
Tingkat pendidikan akhir yang lebih rendah dapat mempengaruhi keturunan ini untuk tantangan lain di kemudian hari di masa dewasa. Dan oleh karena itu, individu yang beresiko dan dini dukungan tersebut penting untuk optimalisasi pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan tentang jurnal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.